Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Muslimin muslimah jamaah salat maghrib Masjid An-Nawadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Cuman masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata surga hari ini itu bagi sebagian kita menjadi sebuah kata yang asing. Banyak sekali hadis Nabi yang memberikan motivasi kepada kita tentang bagaimana keindahan surga. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi dalam amal-amal seorang muslim. Salah satunya adalah bagaimana Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam majelis ilmu. Dan tentu kata talabul ilmi ini difahami oleh generasi-generasi dulu dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya ada ulama itu sampai menjual rumahnya demi untuk membiayai perjalanannya mencari ilmu. Ada seorang ayah yang memberikan dinar kepada salah satu anaknya. Disebutkan uang itu jumlahnya 1000 dinar. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Kamu jangan pernah kembali sebelum kamu mendapatkan 1000 hadis yang bisa kamu hafalkan dan kamu amalkan." Itu masalah. Makanya dulu orang-orang salaf itu memberikan penghormatan yang besar kepada para ahli ilmu. Salah satunya itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya anak namanya Hamid. Hamid ini punya guru ngaji. Guru ngaji ya hari ini mungkin ilmu tahsin Quran gitu. Itu salah satu gurunya mengajari Hamid itu surah Al-Fatihah sampai mungkin cuman satu surah Al-Fatihah. Itu begitu mungkin itu artinya bacaan Al-Fatihahnya sempurna, makhrujul hurufnya, tajwidnya. Itu gurunya diberikan hadiah oleh Imam Abu Hanifah sebesar 500 dirham.
500 dirham, 1 dirham berapa hari Bapak Ibu? Mungkin sekitar 85.000 dari kalikan 500, banyak sekali. Itu hanya untuk surah Al-Fatihah ya. Makanya bisa kita saksikan zaman dulu itu kalau orang wisuda, artinya mereka sudah sampai kepada selesai ilmunya, entah itu ilmu fikih, ilmu akidah, mereka itu wisuda. Wisuda zaman ini dengan zaman dulu beda. Jadi wisuda dulu itu minimal ada 3 poin tujuannya. Yang pertama adalah ingin memuliakan gurunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin membahagiakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yang wisuda ini itu diberi kesempatan untuk menunjukkan ilmu-ilmunya. Dulu zaman Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, salah seorang putra khalifah ini sudah rampung sekolahnya dalam segala bidang, maka kemudian guru-gurunya diundang di istana itu. Dan istana mengadakan acara yang luar biasa. Itu 4 hari sebelum hari H itu. Lingkungan istana sudah penuh dengan orang-orang yang hadir. Ya. Dan masya Allah, kalau hari ini wisuda itu kan salah satu ritualnya adalah melemparkan toga ya. Toga dilemparkan. Zaman dulu Bapak Ibu, itu sekian banyak orang diundang. Khalifah itu sudah menyiapkan dinar dan dirham ya. Dan salah satu dinar itu disiapkan untuk guru-guru mereka, guru anaknya itu dipanggil semua di atas panggung. Kemudian di depan guru-guru mereka itu disediakan guci. Guci itu nggak guci kosong, ada isinya. Bapak Ibu tahu itu isi guci itu masing-masing guru itu 5.000 dinar. 5.000 dinar. 1 dinar itu 4 juta rupiah. Nanti begitu selesai, khalifah itu menyiapkan uangnya, uang itu disebar. Kayak orang ngelemparin toga. Kalau hari ini toga, zaman dulu itu uang dilempar dan orang berebut mengambil uang itu. Kemudian anaknya nanti diberi kesempatan untuk naik di atas panggung untuk berkhutbah, menyampaikan ilmunya, ilmu fikih disampaikan, ilmu akidah disampaikan, demikian seterusnya. Ya. Makanya zaman kebangkitan itu bisa diukur sejauh mana orang-orang itu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kan jarang kita temukan hari ini orang nyari ilmu itu melewati antar benua ya. Imam Syafi'i itu beliau lahir di Gaza, di Palestina. Itu beliau berjalan hanya ditemani oleh ibunya, berangkat dari Gaza menuju Mekah. Begitu Mekah selesai, guru-guru didatangi semua, khatam ilmunya. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ahli sejarah mengatakan Imam Syafi'i itu tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali Imam Malik sudah wafat ya. Makanya mukadimah ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua untuk terus kita berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu yang mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk kita, manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan sampaikan beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari perjanjian Hudaybiyah.
Yang pertama adalah bahwa muslimin diajari oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat dalam keadaan apapun. Meskipun kadang yang terlihat itu sesuatu yang tidak kita sukai. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah, bahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tahun itu adalah tahun 6 Hijriah, itu berarti ada sebagian sahabat yang hidup bersama Nabi, ngaji bersama Nabi kurang lebih 19 tahun. Tapi ternyata kebersamaan mereka bersama Nabi Muhammad SAW itu ternyata mereka ada celah untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan Nabi. Salah satu contohnya dari perjanjian Hudaybiyah itu, ketika Suhail bin Amr itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku mau kau hapus kata Rasulullah. Muhammad utusan Allah, kamu hapus. Aku enggak suka," kata Suhail. Karena seandainya kami ini beriman bahwa engkau adalah seorang nabi, maka sejak engkau berada di kota Mekah kami sudah beriman kepada kami akan memeluk Islam. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah percaya bahwa engkau ini seorang rasul. Maka hapus, ganti. Suhail meminta supaya kata Rasulullah SAW itu diganti dengan kalimat Muhammad bin Abdillah. Rasul kemudian berkata kepada Ali, "Ya Ali, hapus kata Rasulullah." Ali kemudian mengatakan, "Demi Allah, sekali-kali aku tidak menghapusnya ya Rasulullah." Karena Ali nggak rela mengikuti pendapat orang-orang Quraisy. Kalau Ali menghapus itu, seakan-akan Ali menganggap bahwa aku tidak percaya bahwa engkau ini adalah seorang Rasul ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian dengan lembut mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, tunjukkan di mana kalimat Rasulullah itu." Nah, sebagaimana kita tahu Rasul kan bisa baca, nggak bisa nulis kan? Rasul itu ummi, maka ditunjukkan sama Ali. Maka kata Rasul dihapus sama Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa poin di dalam perjanjian Hudaybiyah itu yang sangat merugikan kaum muslimin. Itu secara kasat mata. Tapi nanti Masya Allah, ternyata poin-poin dalam perjanjian Hudaybiyah itu justru merugikan orang-orang Quraisy. Ya. Umar bin Khattab ketika perjanjian Hudaybiyah itu sudah ditandatangani oleh Rasulullah SAW, Umar ini sempat protes kepada itu. Kata Umar, "Alasta nabiyullah haqqan?" Qala bala. Bukankah engkau benar seorang nabi? Ya, kata Umar. Maka Rasulullah SAW, "Tentu wahai Umar, aku adalah seorang nabi." Qultu alasna 'alal haqq wa ajubuna 'alal batil. Qala bala. Umar kemudian berbicara lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran, di atas al-haq, sementara orang-orang Quraisy mereka berada di atas kebatilan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tentu wahai Umar." Umar kemudian berkata lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu falima nu'ti ad-daniyah fi dinar idza qala inni Rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasiri." Kata Umar, "Ya Rasulullah, kalau begitu
Kenapa kita menghinakan diri kepada mereka? Kenapa kita dianggap rendah oleh mereka? Kata Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah dan aku tidak akan pernah mendurhakai Allah, dan Allah satu-satunya penolongku." Ini Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini sudah punya keyakinan bahwa yang bisa menolong kita itu hanyalah Allah, maka kita tidak akan pernah gentar, tidak pernah merasa kalah, tidak pernah merasa bahwa masalah kita itu tidak akan pernah selesai. Itu Masya Allah. Makanya ada satu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendawamkan zikir ini. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Meskipun zikir ini di dalam Al-Quran itu dipisahkan, ya. Satunya itu di surah Al-Imran, ya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir itu ada di surah apa Bapak Ibu? Ada di surah apa? Al-Anfal, ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu ada di surah Al-Imran, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu ada di surah Al-Anfal. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu tentu tahu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak dibakar oleh Namrud. Itu kayu sudah disiapkan, ya. Kemudian api sudah dinyalakan. Malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat, "Ya Ibrahim, kira-kira apa yang bisa aku tolong untukmu?" Kata Ibrahim, "Aku tidak butuh engkau wahai Jibril, karena aku hanya menggantungkan diriku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Ibrahim kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka api itu kemudian yang sifat dasarnya adalah panas, kemudian didinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kemarin kita bahas tentang akhir perang Uhud itu, ya. Ada yang masih ingat kalau ketika orang-orang Quraisy sudah meninggalkan kota Madinah, di tengah perjalanan mereka berdebat kepada ini. Kata mereka, kita ini belum menang. Muhammad belum mati, Umar belum mati, Abu Bakar juga masih hidup. Kita juga tidak memiliki tawanan, ya. Kemudian kita juga tidak mendapatkan harta ghanimah. Maka sebaiknya kita kembali ke kota Madinah. Ya. Kita serang kota Madinah, kita bunuh Muhammad, kita bunuh Umar, kita bunuh Abu Bakar. Baru itu namanya menang. Ya. Tapi belum sampai mereka melanjutkan perjalanan, mereka ketemu salah seorang yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad, salah satu seorang dari kabilah dari Muza'ah. Ya. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan, "Ya Abu Sufyan, hentikan langkahmu. Jangan kau kembali ke kota Madinah. Sesungguhnya Muhammad itu telah mempersiapkan dirinya dengan banyak pasukan yang tidak pernah melihat. Kalau kamu melangkah ke sana, maka sungguh kalian akan dihabisi oleh Muhammad. Pulanglah kalian ke kota Mekah." Abu Sufyan itu sudah gentar, Pak. Tapi namanya panglima perang,
itu dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak pernah takut kepada siapapun, meskipun sesungguhnya takut. Maka kemudian dia bikin rekayasa. Begitu di tengah jalan dia ketemu dengan orang Mekah yang bernama Abdul Qais. Abdul Qais ini yang melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Kata Abu Sufyan, "Ya Abdul Qais, kamu mau gak menyampaikan surat ini kepada Muhammad? Nanti setelah kau pulang ke kota Mekah, aku akan berikan hadiah kurma pasar Uqas." Kata Abu Sufyan. Kata Abdul Qais, "Setuju." Maka ditulis surat itu dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Sufyan dan pasukannya akan kembali ke kota Madinah dan akan menyerang kota Madinah. Itu surat disampaikan kepada Rasulullah SAW, dibacakan oleh salah seorang sahabat. Ternyata sahabat ditakut-takuti Abu Sufyan tidak gentar. Mereka kemudian mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir." Ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini diberikan ujian oleh Allah, memiliki masalah yang sampai detik ini belum terselesaikan, maka Nabi mengajarkan satu doa kepada kita. Doa itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca itu terus Bapak Ibu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan sabdanya, barang siapa yang di siang hari membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian sore harinya dia meninggal, dia mati, maka dia mati dalam keadaan sebagai orang beriman dan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Ya, Masya Allah. Ya, maka jangan lewatkan zikir ini, kita baca terus, kita dawamkan. Ya, yang mudah-mudahan itu menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, tadi disebutkan bahwa perjanjian Hudaybiyah yang sejatinya di mata orang-orang Muslim itu merugikan orang-orang beriman, tapi ujungnya Bapak Ibu, perjanjian Hudaybiyah ini memberikan kerugian besar kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Karena nanti orang-orang yang keluar dari kota Mekah, orang-orang beriman, ya, mereka berhijrah dan mereka paham betul, kalau nanti saya berhijrah ke kota Madinah, maka oleh Nabi saya akan dikembalikan lagi ke kota Mekah. Karena perjanjiannya seperti itu. Kalau ada orang beriman dari Mekah menuju kota Madinah, maka Rasul harus mengembalikan orang itu kembali ke kota Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang keluar dari kota Madinah menuju Mekah, maka orang-orang Quraisy tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ke kota Madinah. Tapi Masya Allah, ternyata tidak ada satupun dari orang-orang beriman itu yang murtad, nggak ada itu. Sementara orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah, mereka kemudian menempati satu tempat yang disebut sebagai Al-Ais, satu pantai itu. Nanti diceritakan di situ ada berkumpul sekian ratus orang, dan pemimpin mereka adalah Abu Basir. Nah, Abu Basir ini nanti yang menjadi apa itu? Duri dalam daging bagi orang-orang Quraisy. Karena setiap nanti orang-orang Quraisy membawa barang dagangannya dari Mekah ke Syam atau Syam ke Mekah, itu dicegat sama Abu Basir dan kelompoknya, diambil hartanya. Ya. Maka kemudian perjanjian Hudaybiyah yang dianggap menguntungkan orang-orang Quraisy itu benar-benar membuat rugi orang-orang Quraisy. Perdagangan mereka terganggu dikarenakan kelompok Abu Basir yang ada di
pinggiran pantai kota Madinah. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu begitu nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Abu Bakar menyampaikan satu kalimat, tidak ada kemenangan yang lebih besar dari kemenangan Hudaybiyah. Namun orang-orang pada waktu itu hanya berpikiran sempit dari apa yang disampaikan Muhammad dan Tuhannya. Manusia memang selalu tergesa-gesa, tetapi Allah tidak tergesa-gesa seperti para hamba hingga semua sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini Masya Allah, ternyata sifat guru-guru itu Bapak Ibu, sifat tergesa-gesa itu ternyata sifat yang disifati oleh Islam itu sesuatu yang kurang baik. Makanya dulu Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu itu pernah menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pria yang meninggal dunia. Kemudian pria ini meninggalkan satu anak laki-laki dan satu budak perempuan Bapak Ibu. Sampai kemudian anak laki-laki ini itu menikahi budaknya sendiri. Dinikahi. Ya. Mereka jadi suami istri. Sampai kemudian satu hari laki-laki tadi itu meminta kepada istrinya yang budak wanita tadi, wahai istriku, siapkan perbekalan, aku ingin menuntut ilmu. Nyari guru laki-laki tadi. Kemudian laki-laki tadi mendatangi seorang yang alim dan bertanya kepadanya. Orang alim itu berkata, wahai fulan, jika engkau akan berangkat, maka kabarkanlah aku. Aku ajari satu ilmu, kata gurunya. Laki-laki tadi berkata, saya akan berangkat dan ajari aku. Gurunya tadi memberikan nasihat. Nasihatnya itu 3. Kata gurunya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan janganlah engkau tergesa-gesa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, laki-laki itu menyimpan nasihat itu dalam jiwanya. Jadi nasihat bertakwa kepada Allah, bersabarlah, jangan tergesa-gesa itu simpan betul, diamalkan betul. Maka ketika laki-laki itu sudah selesai mencari ilmu, laki itu pulang ke rumahnya. Begitu masuk rumah, ia mendapati di dalam rumahnya itu ada seorang laki-laki yang tidur. Tak jauh dari laki-laki tadi itu ada istrinya yang duduk di samping laki-laki tadi. Laki-laki yang datang dari mencari ilmu tadi itu kembali ke kudanya, ngambil pedang, mau dibunuh itu laki-laki. Sudah mau diayunkan pedangnya, dia teringat pesan gurunya, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Balik lagi, itu pedang dimasukkan ke dalam sarungnya, ditungguin di samping kuda itu Pak. Ternyata setan membisiki dia, bunuh dia. Diambil lagi pedangnya Pak. Mau ditebas ke kepala, leher dari laki-laki yang tidur itu di dalam rumahnya itu. Dia teringat kembali pesan gurunya, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Diceritakan sampai 3 kali.
Begitu 3 kali itu dia kembali, kemudian laki-laki tadi bangun. Kemudian laki-laki itu mengatakan, apa yang kamu lakukan setelah meninggalkanku, wahai fulan? Laki-laki tadi menjawab, sungguh aku berulang kali di antara lehermu dan pedangmu ini, sesungguhnya aku hendak membunuhmu, tapi aku teringat pesan dari guru, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Kemudian laki-laki tadi bertanya, siapa kamu? Ternyata laki-laki tadi itu mahram dari istrinya, ya, mahram dari istrinya. Masya Allah. Itu bayangkan Pak, kalau laki-laki tadi tidak bisa menahan amarahnya dan memperturutkan sifat tergesa-gesanya, maka dia akan membunuh seseorang yang tidak layak darahnya ditumpahkan. Itu jadi dosa besar. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau salat berjamaah, ya, salat berjamaah, itu imam sudah baca surah, akhir surah, mau rukuk itu Bapak Ibu nggak boleh lari supaya tidak ketinggalan rakaat imam. Ya santai aja, jalan biasa. Kalau memang telat, kekurangan rakaatnya nanti ditandai, nggak boleh itu. Itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Saya pernah waktu musim hujan tahun lalu kalau nggak salah, di masjid samping toko saya itu, Masjid Nurul Aziz. Itu kan salah satu atapnya ada yang bocor gitu. Pas hujan itu jatuh ke lantai. Nah, sholat asar atau sholat zuhur kalau nggak salah itu ada jamaah yang takut ketinggalan, lari jatuh Pak. Itu kepalanya dijahit berapa jahitan. Jadi ternyata apa yang dilarang oleh Rasul itu pasti ada berkahnya. Ya, ada berkahnya. Makanya apa-apa yang diucapkan Nabi, maka kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalam doa Bapak Ibu. Ya, dalam doa kita tidak boleh tergesa-gesa. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab tentang kitab Ad-Da'wat, kitab kumpulan doa, beliau menyebutkan satu bab, yaitu bab tentang babu fi masail minad doa, tentang berbagai masalah doa. Beliau sampaikan, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul qad da'awatu rabbi falam yastajib, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Apa itu makna tergesa-gesa? Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa lama sekali kepada Rabbku, lama sekali, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia tidak mengabulkan doaku. Sampai kemudian dia menurunkan tangannya, berhenti berdoa. Nah, itu maknanya. Makanya doa itu Bapak Ibu, itu bagian dari ibadah. Jadi Bapak Ibu itu berdoa, niatnya sebagai ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, maka doa itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Meskipun doa kita tidak dijawab di dunia, ya. Jadi Bapak Ibu berdoa saja, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa fi riwayatil Muslim la yazalu yastajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal istijal? Qala yaqulu qad da'watu wa qad da'watu falam yastajibu li fayastahiru inda dhalika wa yad'u du'a. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa doa seorang muslim, ini Pak dicatat, doa seorang muslim itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah selama ia tidak berdoa untuk dosa, memutuskan hubungan keluarga, dan asalkan dia tidak tergesa-gesa. Jadi hadis ini kita paham kenapa doa kita ini kok belum dijawab sama Allah ya. Saya ini sudah sekian tahun berdoa kok belum diijabah. Salah satu penyebabnya adalah sifat kita yang terburu-buru, sifat kita yang tergesa-gesa. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang berkata, sungguh aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, namun aku belum melihat dikabulkannya doaku. Maka orang itu kemudian putus asa, menyerah, kemudian dia menurunkan tangannya dan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi penyemangat kita supaya kita rajin berdoa kepada Allah, meskipun doa kita sampai hari ini belum diijabah. Yakinlah bahwa doa yang kita panjatkan itu adalah bagian dari ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menjamin doa kita dikabulkan. Maka kita harus husnuzon kepada Allah. Nanti sebentar lagi doa akan dikabulkan. Ternyata 1 tahun berikutnya belum dikabulkan, mungkin 2 tahun lagi dikabulkan. Itu namanya husnuzon. Kemudian sifat tergesa-gesa itu Bapak Ibu, terburu-buru, pengennya cepat, itu akan mengakibatkan seseorang itu menjadi futur. Futur itu artinya apa? Kurang semangat, malas untuk berdoa, malas untuk beribadah. Ya. Kemudian selanjutnya, segala sesuatu yang di tangan Allah, Allah mampu melakukan apapun. Ya. Makanya di mata Allah, Bapak Ibu, itu tidak ada satupun yang mustahil. Sejarah sudah membuktikan bagaimana Nabi Zakaria umur yang sudah uzur, istri yang divonis mandul, tapi ternyata diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga sama. Ya. Nabi Yakub alaihissalam mengalami kebutaan setelah berpisah dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, dikatakan 80 tahun berpisah Bapak Ibu, sampai mengakibatkan mata Nabi Yakub alaihissalam ini buta, tapi kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir dari hikmah perjanjian Hudaybiyah ini, sebagaimana kalimat
yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'asa an ta'lamu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang sesuatu yang kita benci itu sesuatu yang baik bagi kita. Tapi sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik itu di mata Allah itu tidak baik. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini Pak. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun takdir itu kita anggap buruk, maka sesungguhnya di balik prasangka kita itu ada kebaikan-kebaikan. Ya, makanya apapun yang menimpa kita, tugas kita itu juga Bapak Ibu. Kalau itu sesuatu yang membahagiakan kita, maka bersyukurlah. Tapi kalau sesuatu yang datang itu tidak menggembirakan kita, membuat hati kita menjadi sempit, menjadi gundah gulana, maka yang kita lakukan adalah sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hikmah dari perjanjian Hudaybiyah, yang tentu perjanjian Hudaybiyah ini menjadi awal kemenangan muslimin. Ketika orang berbicara tentang Fathu Mekah, maka sesungguhnya ini tidak lepas dari kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.